Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang teori biaya produksi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu produksi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi, ya misalkan kayak tenaga kerja, modal, teknologi, sumber daya alam, ya, atau bahan bakunya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke biaya atau cost-nya, ya. Nah, biaya produksi ini adalah ya semua pengeluaran yang dilakukan selama barang itu diproduksi. Atau ya misalkan biaya di sini dimaksudkan untuk dari bahan mentah diproses menjadi bahan baku, dari bahan baku diproses menjadi bahan jadi. Nah, itu dari proses itu disebut dengan biaya produksi, ya. Jadi biaya produksi itu mencakup adalah semua hal tentang produksi itu, ya, bukan dari bahan baku ke penjualan, tapi dari bahan mentah menjadi bahan baku itu biayanya seperti apa, banyaknya seperti apa, ya. Di sini juga biaya produksi bukan hanya termasuk barang, tapi juga jasa, ya. Jadi yang dilihat adalah atau yang dibiayakan, ya, itu adalah produksinya atau prosesnya, gitu. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan juga biaya produksi juga didapat didefinisikan sebagai semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendukung proses produksi barang atau jasa tertentu yang dinyatakan dengan uang. Nah, berarti semua yang dikeluarkan, ya, atau semua yang dibebankan perusahaan agar barang itu jadi, ya, tapi dengan bentuk materi atau uang, itu yang namanya biaya produksi. Nah, di biaya produksi ada banyak macamnya, ya, ada banyak konsepnya. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, ya. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Nah, artinya biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan produsen. Contohnya biaya gaji, ya. Kalau gaji itu pasti tiap bulan tetap, nggak mungkin berubah, ya kan? Biaya utang. Nah, bunga utang juga pasti tetap, nggak akan mungkin berubah. Terus sewa tempat tuh otomatis tetap selama periode tertentu, misalkan setahun, ya kan, misalkan 2 tahun, gitu. Dan itu nggak pernah berubah biasanya, tuh. Nah, biaya gaji di sini kenapa bisa tetap ya? Ini hanya dihitung gaji pokoknya aja, belum dihitung bonusnya, belum dihitung yang lain-lainnya, hanya gajinya saja. Oke, nah biaya tetap dibagi jadi dua, yaitu biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi barang tertentu. Nah, biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Ya, maksudnya biaya rata-rata di sini adalah semua diproduksi, ya. Nanti berapa rata-ratanya yang harus diproduksi tiap barang itu berapa, gitu. Nah, kalau biaya tetap total adalah semua barang yang diproduksi itu, ya, semua barang yang diproduksi di perusahaan itu berapa biayanya. Kalau biaya rata-rata berapa jumlah barang, ya, atau berapa jumlah biaya yang yang harus keluar saat memproduksi satu barang. Bukan semua barang, tapi hanya satu barang. Jadi dari beberapa barang dirata-ratakan, berapa sih rata-ratanya dalam memproduksi barang ini, gitu. Nah, sini juga ada rumusnya B tetap rata-rata, ya, di mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi, biasa P adalah jumlah harganya. Nah, di sini, ya, rumusnya adalah, ya, bisa kalian lihat sini rumusnya ada tabel, ada jumlah produksi Q, ya, ada total fixed cost yaitu B total dan average fixed cost, ya. Nah, itu rumusnya. AFC sama dengan TVC per Q. Ingat-ingat rumusnya adalah AVC. AVC adalah average fixed cost, ya, sama dengan total fixed cost dibagi dengan quantity atau jumlah barang atau jumlah yang diproduksi. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya. Bentar. Nah, ini bisa kalian lihat jumlah produksi itu sebanyak 5 barang, ya. 5 barang. Nah, di total semuanya itu adalah 30.000
ya 30.000. Nah, berapa average-nya atau berapa rata-ratanya? Nah, rata-ratanya adalah 30.000 dibagi dengan 5. 5 itu adalah Q-nya, sesuai dengan rumus di sini. Ya. Ini adalah rumus average fixed cost. Ya. Jadi total fixed cost 30.000 dibagi dengan 5. Ya, begitu juga di bawahnya. Totalnya segini 30.000. Nah, jumlah barang yang diproduksi ada 10. Nah, berapa rata-rata per barang itu biayanya? Nah, berarti tinggal 30.000 dibagi dengan 10, hasilnya 3.000. Ya. Jadi total total fixed cost itu adalah total biaya semuanya, ya. Di sini kita ingin mencari average atau rata-rata per barang itu berapa yang harus dikeluarkan biayanya, ya. Tuh, jadi 30.000 dibagi dengan kuantitinya berapa. Seperti itu. Oke, kita lewat. Nah, di sini untuk biaya variabel ya. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, besar kecilnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka akan semakin banyak biayanya, ya. Jadi kalian ingat-ingat, semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin banyak biayanya. Misalkan kalian punya perusahaan. Nah, kalian ingin membuat suatu barang, contohnya misalkan sendal. Satu pasang sendal harganya segini, ya, biaya produksi segini. Tapi jika semakin banyak, maka biaya yang dikeluarkan atau total biaya yang dikeluarkan itu akan semakin banyak. Tapi jika kalian memproduksi sedikit, pasti biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu juga sedikit, ya. Ya, nanti semua ini berpengaruh kepada laba yang didapat. Semakin dikit barang yang diproduksi, maka semakin dikit laba yang didapat. Dan semakin banyak barang yang diproduksi, maka akan semakin banyak labanya, seperti itu. Nah, di sini ada dua lagi nih, ada biaya variabel total. Ini diingat-ingat untuk istilahnya TVC, ya, total variable cost, dan biaya variabel rata-rata, average variable cost. Ini yang diingat-ingat adalah logo ini, ya, atau singkatan ini. Biaya variabel total adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang tertentu. Ya, jadi semuanya biayanya berapa dalam memproduksi barang itu, ya, totalnya sama kayak tadi, ya. Dan biaya variabel rata-rata ya berarti biaya yang harus dikeluarkan per unit, ya, biaya yang harus dikeluarkan per barang. Total berapa, ya kan? Average-nya berapa? Berarti per barang itu biayanya berapa per variabelnya. Tuh. Nah, jadi juga hampir sama rumusnya, ya. Untuk biaya variabel rata-rata, ya, rumusnya sama juga, dibagi di sini jumlah produksi, ya, biasa kayak tadi 5 barang yang diproduksi. Lalu total variable cost-nya itu jumlah barang yang semuanya atau biaya yang keluaran semuanya itu 30.000. Nah, berapa average yang rata-ratanya? Rata-ratanya tinggal 30 dibagi dengan 5. Ya, sama kayak tadi. 30 bagi 5 sama dengan 6.000. Berarti ini biaya per barang. Ya, biaya per barang. Ya. Nah, ini rumusnya kalian ingat-ingat, ya. AVC sama dengan TVC per Q, ya. Oke. Nah, biaya total cost, ya. Biaya total cost, biaya total atau total cost, ya, disingkat dengan TC, ya, diingat-ingat ini singkatannya. Itu adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Nah, biaya total cost ini atau total cost ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Jadi total cost di sini adalah penjumlahan, ya, jumlah dari total biaya tetap total atau biaya variabel total, ya. Di sini TC, ya, total cost sama dengan rumusnya, ya, sama dengan TVC atau total fixed cost, biaya tetap total, plus TVC, ya. Jadi total variable cost, ya. Di sini biaya total sama dengan TFC, total fixed cost ditambah total variable cost, ya.
Ingat, sini harus diingat-ingat, berarti kalau nyari rumus total cost itu adalah tinggal TFC ditambah dengan TVC. Hanya dijumlahkan saja yang tadi sudah dihitung. Oke. Nah, kita lanjut ke biaya rata-rata atau average cost. Ya. Biaya rata-rata di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit barang yang diproduksi oleh produsen. Ya, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, maka average cost akan bergerak naik kembali. Jika diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah biaya rata-rata ya per barang, per unit yang diproduksi. Seperti itu. Ya. Jadi rumusnya adalah average cost ya sama dengan total cost dibagi dengan Q. Ya, jadi average cost sama dengan total cost dibagi dengan Q. Total cost-nya dari mana, Pak? Ya. Total cost adalah dari rumus yang tadi. Ya, dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Maka ketemulah total cost di sini. Total cost dibagi dengan Q. Q-nya itu adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Atau ya average cost sama dengan average fixed cost plus ya average variable cost ya. Jadi misalkan nanti kalian menemukan soal ya tapi TC-nya belum diketahui ya, tapi AFC-nya sama AVC-nya sudah diketahui, berarti tinggal kalian pakai yang ini. Tapi jika ininya belum diketahui dan ininya belum diketahui, tapi total cost-nya diketahui, berarti kalian pakai yang ini. Tinggal kalian pilih mau pakai yang ini bisa, pakai ini bisa. Tergantung indikator mana yang sudah diketahui atau indikator mana yang sudah ada nilainya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah biaya marginal. Yang seperti yang kemarin, biaya marginal adalah perubahan biaya total. Ya, perubahan biaya total. Jika diproduksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, marginal cost adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. Marginal cost mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Ya, ini marginal cost. Rumusnya adalah, maaf ini harusnya adalah MC, ya. Di sini harusnya adalah MC, bukan AC. Ya, maaf ini salah ketik. Ini adalah marginal cost sama dengan delta TC. TC itu adalah total cost-nya. Ya, kalian harus tahu. Kalau sudah ada delta berarti selisihnya yang ingin dicari ya, selisihnya. Gitu. Selisih dari deltanya ini berapa? Selisih dari total cost-nya. Biasanya nanti kalau sudah ada marginal cost, total cost-nya bukan cuma satu, tapi ada banyak. Nah, tinggal kalian cari selisihnya berapa. Ya, per delta Q. Sama, delta Q adalah selisih dari jumlah barang yang diproduksi. Ya, ingat kalau ada delta gini berarti kalian harus cari selisihnya. Ya, dan ini rumusnya marginal cost sama dengan delta total cost per delta Q. Ya, diingat-ingat rumusnya. Next, lanjut ke produksi, ya, atau produktivitas biaya. Produksi adalah suatu kegiatan menciptakan. Ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan waktu minggu lalu ya, produksi adalah ya proses di mana barang mentah dijadikan sebagai bahan baku. Nah, dari bahan baku di sini diproses kembali ya menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dijual atau barang yang siap didistribusikan ke konsumen. Itu namanya produksi. Ya. Dengan catatan produksinya adalah untuk menambah nilai guna suatu barang. Contoh, misalkan perusahaan meja, otomatis jadi dari kayu dulu ya. Dari pohon dulu.
ya. Pohon nilainya masih hanya sebatas yaitu pohon, ya kan, tanaman. Tapi setelah dirubah menjadi bahan baku atau dirubah menjadi kayu yang itu juga bahan baku, maka nilainya akan berubah. Nah, kayu sisi ini adalah bisa dijadikan meja, bisa dijadikan lemari, bisa dijadikan mungkin hiasan, ya kan? Itu. Nah, dari kayu berubah nilai lagi, ya, berubah proses lagi menjadi bahan baku, bahan jadi, maaf. Berubah nilai lagi menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadi sini sudah jadi meja, sudah jadi barangnya, meja, terus kursi. Nah, itu akan menambah nilai, ya. Misalkan kalau kalian pohon paling satu pohon harganya berapa. Tapi setelah kalian dibikin menjadi meja, nah harganya sudah bisa mencapai jutaan, ya kan, puluhan juta seperti itu. Itu yang dibilang mengubah nilai. Nah, faktor-faktor produksi itu apa aja? Yang pertama adalah sumber daya alamnya. Ya, di sini sumber daya alam adalah faktor paling penting ya. Karena kalau nggak ada sumber daya alam, apa yang mau diolah, apa yang mau diproduksi, ya kan? Yang kedua adalah sumber daya manusia SDM-nya. Seperti minggu kemarin saya bilang, SDM sini juga termasuk penting karena kalau misalkan ada bahan bakunya, tapi kalau yang ngolah nggak berkompeten, nggak bisa, nggak ahli, ya akan jadi barang yang biasa aja. Tapi kalau misalkan orang yang ngolah itu kompeten, memiliki keahlian, ya, itu pasti barang tersebut akan menjadi nilai yang lebih tinggi lagi, gitu. Lalu sumber daya modal. Nah, semakin banyak modal, semakin besar modal, maka proses produksi akan semakin cepat, ya kan? Tapi kalau jika sedikit modalnya, pasti proses produksi akan semakin lama. Nah, modal di sini juga gunanya untuk membayar ya seperti SDM-nya, sumber daya alamnya, ya kan, pengambilannya, transportasinya, mobilitas orang-orang yang di dalamnya itu juga dari sumber daya modal di sini, ya kan. Terus juga mungkin distribusinya, ya, marketingnya, semuanya itu juga dilihat di sini. Makanya kalau misalkan sumber daya modal kecil, maka perusahaan itu ya agak susah untuk berkembang. Tapi kalau sumber daya modalnya itu banyak atau besar, apalagi dari investor-investor yang gede-gede, otomatis apa namanya, perusahaan itu akan lebih cepat untuk berkembang. Karena penopangnya itu ada banyak di bawahnya. Karena perusahaan yang besar biasanya itu di bawahnya itu ada penopang-penopang investor-investor yang udah andal-andal, yang udah ibaratnya mainnya sudah besar, modalnya besar yang ditaruh. Makanya perusahaan besar kadang-kadang agak sulit untuk kolaps, agak sulit untuk bangkrut dibandingkan perusahaan kecil. Karena saat perusahaan besar itu bangkrut, ya, di bawahnya sudah ada yang menopang. Jadi perusahaan belum bangkrut, belum jatuh, udah ditahan dari yang bawah, akhirnya naik kembali. Tapi beda kalau perusahaan kecil yang modalnya sedikit. Kalau udah jatuh, di bawahnya nggak ada penopang, ya udah, mau gimana lagi, pasti akan susah untuk kembali lagi, untuk bangun lagi, seperti itu. Nah, tahap produksi, ya, sini ada proses produksi pendek, proses produksi panjang, terus menerus, proses produksi berselingan atau intermittent. Ya, di sini adalah tahap-tahapnya ya. Nah, produktivitas. Produksi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil keluaran, ya, yang umum dinyatakan dengan volume produksi. Tapi sedangkan produktivitas itu berhubungan dengan efisiensi, ya. Jadi efisiensi bukan dari sumber daya manusianya aja, tapi dari sumber daya alamnya juga, tapi dari modalnya juga. Semakin bagus perusahaan itu terbentuk, manajemennya semakin bagus, maka efisiensi orang itu bekerja juga akan semakin bagus. Produktivitas perusahaan itu juga semakin bagus. Jadi produktivitas di sini ya adalah gimana sih perusahaan itu bisa memproduksi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, dalam jumlah besar, dan juga memperoleh keuntungan yang besar pula. Itu dinamakan produktivitas, ya. Jadi proses dengan cara dilakukan proses produksi, ya, tapi dengan efisien bergeraknya, tapi dengan efisien cara mungkin distribusinya dan semuanya, seperti itu, antara dari inputnya atau dari outputnya, ya kan, itu harus sama, harus sejalan gitu. Jadi jangan sampai
output-nya yang dibutuhkan besar, tapi input yang dibutuhkan sedikit. Atau malah sebaliknya, input-nya besar, banyak yang masuk, tapi output-nya agak susah. Itu juga perusahaan itu bisa dibilang kurang produktif. Seperti itu. Nah, di sini adalah peningkatan produktivitas ya. Pertama ekstensif, yaitu untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksinya. Nah, faktor produksi di sini apa? Yang tadi saya bilang, faktor produksinya ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan ada investor atau modal. Itu ya. Ya, pasti kalau perusahaan yang bagus ya dibela-belain ya, nanam modal yang banyak ya. Terus juga nggak akan tanggung-tanggung untuk mencari investor juga, nggak akan tanggung-tanggung untuk mencari sumber daya manusia yang kompeten juga, dan memilih sumber daya alam yang bisa dipakai dan tidak. Itu intensif ya, upaya meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksinya. Nah, di sini adalah bedanya. Kalau di sini kan menambah ya, di sini menambah ya. Kalau di sini meningkatkan. Meningkatkan di sini adalah kualitas dari kualitas dari faktor produksinya, termasuk kayak sumber daya alamnya, lalu sumber daya manusianya itu ditingkatkan. Kalau ini kan ditambah jumlahnya. Ya, misalkan tenaga kerjanya 10 ditambah jadi 15, tenaga kerjanya 20 ditambah jadi 25. Nah, kalau intensif di sini misalkan tenaga kerjanya 15, ya perusahaan harus bisa menggunakan 15 orang itu, ya 15 orang itu dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana? Ya meningkatkan kompetensinya. Misalkan mungkin ngadain pelatihan, mungkin perusahaan lebih mengadakan reward atau punishment yang seperti saya pernah jelaskan. Kan reward juga punishment juga bisa menambah produktivitas karyawan itu sendiri. Ya, dari segi disiplinnya, dari segi karakternya, dari segi kinerjanya itu juga bisa ditekan ibaratnya dengan reward dan punishment. Seperti itu cara meningkatkannya. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara melakukan kebijaksanaan yang rasional. Nah, di sini maksudnya rasionalisasi adalah pemimpin harus bisa memberikan motivasi ke anak buahnya. Ya. Jadi pemimpin harus bisa ngasih motivasi ke anak buahnya. Dengan cara apa? Mengeluarkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang mungkin bisa rasional, ya. Maksudnya nggak di luar logika gitu loh. Dia masih bisa dipahamin oleh karyawannya. Ya, kebijaksanaan di sini termasuk apa? Ya tadi reward, punishment. Reward punishment juga nggak asal orang bisa ngasih reward, nggak asal perusahaan bisa ngasih punishment, ya. Tapi ada faktor-faktornya yang bisa diberikan atau yang pas di perusahaan itu, rewardnya itu, ya. Jadi setiap perusahaan memiliki reward dan punishment yang berbeda-beda. Nggak sama tuh antara perusahaan satu dengan yang lainnya, antara reward dan punishment-nya. Karena budaya perusahaan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Ya, makanya kadang-kadang kok di perusahaan saya begini, kalau itunya apa namanya kebijakannya. Perusahaan ini kok begini, perusahaan ini kok begini, ya. Jadi eh, jangan jangan terpaku oleh kebijakannya ya, tapi dilihat fungsinya itu lebih efektif yang mana. Ya, dilihat lagi semua perusahaan pasti punya karakter, punya kebijakan, punya budaya yang berbeda-beda. Kalau misalkan kalian masih nyamain kebijakan yang A dengan yang B, ya, kebijakan perusahaan A dengan kebijakan perusahaan B, kalian samain, ya salah, ya. Kecuali kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kalau kebijakan yang diatur oleh pemerintah itu pasti harus sama. Tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, gitu. Nah, sumber-sumber produktivitas ya, ada pikiran, ada tenaga, ada waktu. Ya kan, pikiran ya. Kalau misalkan pikirannya lagi suntuk, lagi mungkin lagi bingung, lagi nggak mood, otomatis produktivitasnya pasti menurun. Tapi kalau pikiran lagi bagus, pasti akan bagus.
Tenaganya juga. Kalau misalkan tenaganya juga misalkan masih oke, ya pasti bagus. Tapi kalau misalkan tenaganya udah lesu, udah ini pasti produktivitasnya menurun. Sama waktu, ya. Perusahaan juga pasti memikirkan waktu yang harus dilakukan, atau waktu yang harus diberikan ke karyawan, ya. Waktu kerjanya, jam kerjanya, nggak ada perusahaan yang ngasih misalkan 12 jam kerja penuh. Enggak. Karena apa? Itu berakibat fatal kepada produktivitas perusahaan itu sendiri. Pertama, ke kinerja orangnya, ya. Setelah ke kinerja orangnya, lalu berpengaruh ke perusahaannya. Perusahaannya nggak bisa memenuhi target lagi. Perusahaannya targetnya langsung menurun. Nah, makanya setiap perusahaan punya kompensasi waktu masing-masing. Dari segi waktu istirahatnya, dari segi waktu bekerjanya, itu juga sudah diatur. Dan itu juga sudah diatur dengan standarnya, ya, sesuai dengan tenaga kita tuh sebanyak apa, sebesar apa, seperti itu. Nah, biaya di sini adalah pengorbanan, ya. Pengorbanan di sini adalah pengeluaran, ya. Jadi jumlah yang harus dikeluarkan, ya, untuk mencapai, ya, untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan dibedakan menjadi dua jenis, eksplisit dan implisit. Eksplisit di sini adalah, ya, segala biaya yang dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Faktor produksinya apa? Ya tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, dan lain-lainnya, teknologi, modal, itu. Jadi semuanya dikeluarkan biar membantu proses produksinya. Kalau implisit adalah taksiran, pengeluaran terhadap faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi taksiran di sini, ya, adalah penghitungan atau perkiraan, ya. Makanya di sini disebutkan tersembunyi, ya. Jadi taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor. Jadi perkiraan kira-kira seberapa banyak sih yang harus dikeluarkan, ya kan? Seberapa banyak yang harus dibutuhkan untuk memproduksi barang A, seperti itu. Nah, perilaku biaya. Nah, di sini menyatakan bahwa perilaku biaya adalah istilah umum yang menggambarkan perubahan biaya ketika tingkat output berubah, ya. Jadi jika outputnya berubah, otomatis biayanya juga pasti berubah, ya. Output berubah juga bisa jadi disebut masalah, ya. Seperti yang tadi bilang, kurangnya produktivitas itu juga bisa. Atau mungkin saat pandemi itu juga bisa mempengaruhi output yang berubah, seperti itu. Itu jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang A, biaya relevan biaya, ya. Terjadi pada satu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain, ya. Lalu yang kedua, biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Nah, maksud alternatif di sini adalah tindakan dalam memproduksi barang atau tindakan dalam membeli suatu faktor produksi atau mendapatkan satu faktor produksi. Itu yang disebut dengan biaya relevan, ya. Biaya yang benar-benar ada gitu loh maksudnya, ya. Kalau ini adalah tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada, yang maksudnya tidak di luar dari biaya alternatif biaya relevan ini, itu. Seperti biaya lain-lain, biaya yang tidak terduga. Misalkan saat ada biaya mungkin yang di luar dari sumber daya alam, ada biaya yang dari sumber daya manusianya, mungkin entah itu dalam proses maintenance mesinnya, teknologinya, kan itu juga termasuk dengan biaya lain-lain. Kalau pembelian itu mungkin biaya relevan, ya. Tapi kalau mungkin biaya tiba-tiba mesin A rusak, ya kan, tiba-tiba mesin B rusak, otomatis harus dibetulkan. Walaupun itu udah ada dananya, tapi kan kita nggak tahu rusaknya itu kapan, ya. Nah, itu biaya yang tidak diduga atau tidak relevan. Nah, biaya jangka pendek, ya. Biaya jangka pendek sini adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi, ya, tidak ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah, misalnya jumlah modal. Jumlah modal di sini adalah tetap, ya, sedangkan tenaga kerja berubah, ya. Jadi maksud seperti ini. Modal itu dari awal sampai akhir itu pasti sama, ya.
investor A ngasih segini, investor B ngasih segini, investor T ngasih segini, pasti sama, ya. Tapi yang berubah adalah tenaga kerjanya. Misalkan tiba-tiba bulan depan tenaga kerjanya jadi lebih banyak, atau misalkan bulan depan karena mungkin ada suatu hal jadi lebih sedikit, contoh seperti sekarang. Kita kan juga nggak tahu nih, pandemi bisa terjadi, ya kan? Tiba-tiba perusahaan mengeluarkan atau memberhentikan karyawannya. Itu kan juga tidak terduga. Nah, itu. Jadi walaupun biaya modal tetap, tapi tenaga kerjanya bisa berubah-ubah tergantung faktor-faktor yang ada. Itu. Nah, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ini tidak diukur dengan kurun waktu. Maksudnya adalah adanya faktor produksi yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Ya, misalkan ada gedung, mesin, manajemen, ya, tenaga kerja, waktu kerja, itu tidak dapat yang tidak dapat dirubah, ya, seperti gedung, mesin, ya, manajemennya itu juga tidak dapat dirubah, itu. Lalu adanya faktor produksi lain, misalkan ada tenaga kerja pasti bisa dirubah karena tiap bulan pasti beda. Waktu kerja juga bisa berubah, ya. Kenapa bisa dirubah, ya? Kalau misalkan orang itu ngambil cuti, otomatis waktu kerjanya jadi berkurang. Yang tadinya sebulan bisa, mungkin kita hitung ya, misalkan 20 kali masuk, karena cuti bisa jadi cuma 15. Seperti itu yang bisa dirubah. Ini jangka panjangnya, ya. Jangka panjangnya ada penggantian sewa, ya. Ini juga faktor produksi yang dapat diubah. Sewa juga nggak tiap bulan berubah, tapi tiap tahun bisa berubah, ya, tergantung mungkin harga tanahnya itu sendiri bisa naik, bisa turun, seperti itu. Nah, ini produksi total, ya, produksi marginal dan produksi rata-rata. Di sini juga dijelaskan produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Tadi sudah kan, marginal produk juga sudah. Marginal adalah penambahan atau pengurangan, ya, penambahan atau pengurangan yang digunakan dalam satu unit faktor produksi. Nah, kalau produksi rata-rata adalah, ya, rata-rata output yang dihasilkan itu per unit produksi, per barang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan untuk ininya. Ini juga sudah. Oke, ini juga sudah. Oke. Nah, di sini faktor produksi jangka panjang. Yang tadi sudah jangka pendek, sekarang jangka panjang. Ya, dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi, sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua pengeluaran dianggap biaya variabel. Ya, jangka panjang di sini adalah jadi kapan aja, atau itu biasanya sih berapa tahun sekali sumber daya alam itu bisa ditambah, bisa ditambah ataupun dikurangi tergantung dengan kondisi perusahaan itu sendiri, ya. Tenaga kerja juga seperti itu. Nggak ada tenaga kerja yang mungkin berkurangnya sebulan sekali, ya kan, atau mungkin seminggu sekali. Pasti itu pasti dalam waktu yang lama dulu dirancang berapa perusahaan yang berapa orang yang harus dikeluarkan atau diberhentikan, seperti itu, ya. Nah, ini biaya total atau jangka panjangnya, ya, dengan rumus LTC sama dengan LVC, ya. Biaya total jangka panjang itu sama dengan biaya variabel jangka panjang, ya. LTC sama dengan LVC. Nah, biaya marginal, ya, ini adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit, ya. Contohnya adalah LMC, ya, atau long run marginal cost, ya, sama dengan LTC, long run total cost, per Q. Q-nya adalah quantity atau perubahan outputnya berapa. Nah, biaya rata-rata, nah, ada long run average cost, LAC, sama dengan LTC, ya, long run total cost per Q, ya. Q-nya itu adalah quantity, ya. Ini adalah total cost-nya, total cost jangka panjang, biaya total jangka panjang. Dan ini adalah LAC
biar rata-rata jangka panjang. Ingat di sini rumusnya, harus diingat-ingat ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian simak, kalau kurang mengerti bisa diulang kembali ya. Mungkin video ini juga bisa menggantikan pertemuan kita yang jarang pakai Zoom ya. Jadi kalau Zoom kan mungkin hanya sekali. Kalau misalkan video ini bisa kalian putar berkali-kali. Misalkan kalian kurang paham atau lupa, oh iya lupa rumusnya ya. Bisa kalian lihat di kampus, bisa. Kalau kadang kan ada yang kalau misalkan lihat baca aja nggak ngerti, silakan buka videonya buat kalian belajar ya. Rumusnya apa nih? Oh, cara ngitungnya seperti ini. Oh, ini apa artinya? Oh, ini apa artinya? Gitu. Ya, biar kalian paham. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.